Baik, kita mulai apa ya? Pembelajarannya walaupun ini secara daring, paling tidak kita laksanakan sesuai dengan pembelajaran seperti di tatap muka ya, atau di kelas seperti biasa. Yang belum join silakan dikabari supaya bisa segera bergabung. Karena ini tidak lama karena kita menggunakan Zoom yang free ya. Nah, seperti itu. Instruksi saya sekali lagi mohon didengarkan. Silakan nanti ketika saya eh, menerangkan barangkali silakan membuat tangkapan layer eh, yang digunakan untuk bukti absensi di grup WA nanti ya. Ketika saya menjelaskan, silakan sekali lagi membuat tangkapan layer sebagai bahan absensi yang harus kalian kirimkan di grup WA dengan melampirkan NPM dan nama seperti itu. Oke, baik kita mulai ya. Sekali lagi saya akan mulai pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, di kelas ini kita masuk di pertemuan ke berapa? Eh, Keberapa kita pertemuan ya? Ke 12 ya, pengganti ya kalau nggak salah ya. Kita masuk pertemuan 12. Nah, saya mulai dari absensi terlebih dahulu ya. Makanya segera teman-temannya diinstruksikan untuk bergabung. Silakan di-on-kan kamera sekali lagi. Saya akan coba share screen untuk eh, melakukan absensi terlebih dahulu. Sehingga nanti jika di akhir sudah misalkan timernya sudah mau habis, tidak buru-buru kita untuk absensi. Coba ketika saya share screen ini sudah tampil atau belum ya? Sudah tampil belum? Komting. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, saya mulai ya. Ini sudah selesai belum loading ya? Oh, belum saya lihat ini. Sebentar ya, saya lihat masih loading nih jaringannya. Hmm, lagi proses, saya lihat. Sabar dulu sebentar ya. Banyak 30. Tapi yang join berapa ini ya masih? 24 ya, 23 yang join. Masih ada sekitar 7 lagi kalau nggak salah saya. Baik, silakan seperti biasa, seperti absen di kelas tatap muka ya, yang tidak ada konfirmasi di grup, maka itu saya anggap alfa seperti itu. Untuk itu, silakan yang teman-temannya mungkin belum datang atau belum join, kalau memang niat nggak masuk, disuruh konfirmasi di grup saja. Baik, si Afdila Taufik Mahalia ada? Hadir Pak, hadir. Abdillah. Ada ya. Oke, baik. Aginda Putri. Aginda Putri ada? Nggak respon ya? Aginda Putri belum respon. Sementara saya buat nggak ada konfirmasi juga di grup Alfa dulu. Nanti jika eh, join silakan konfirmasi ya. Agung Permana. Hadir, Pak. Oke. Aida ada? Hadir Pak. Oke. Alia ada? Hadir, Pak. Amelia? Hadir Pak. Amelia Natasha baru tambungan. Ada baru tambunan.
Sementara belum ada konfirmasi, silakan nanti konfirmasi jika sudah gabung supaya diperbarui. Anissa, Hadir, Pak. oke. Arvia ada. Hadir, Pak. Ayu, Ayu Indah. Hadir, Pak. Kenapa ya pada off kamu ya? Cika ada Cika. Hadir, Pak. Kristi Saya, Pak. ada. Daniel ada. Hadir, Pak. Destria, Fatmasari ada. Desria Fatmasari mana? Oke, tidak ada konfirmasi ya. Belum ada ya. Sementara saya siagakan untuk Alfa. Dina. Hadir, Pak. Oke. Dina Marina. Tadi Dina Aulia ya. Sekarang Dina Marina ada. Udah nggak kuliah lagi deh, Pak. Oh, ini nggak ada ya. Maaf ya. Eka Dela. Eka Dela Saputri. Halo, Eka. Sementara belum ada. Saya siagakan untuk Alfa. Kalau memang sudah join nanti silakan dikonfirmasi. Atau kalau ada konfirmasi di grup, silakan nanti buat di grup. Saya akan rubah ya. Tapi dia join itu, Pak. Tapi nggak tahu Saya kemana hadir ya, orangnya. Pak. Siapa itu yang hadir itu? Eka Dela Saputri ada? Ada, Pak, saya. Loh, kenapa dipanggil berapa kali tadi kok diam? Nggak standby ya? Soalnya tadi saya tiba-tiba keluar, Pak. Jaringannya lelet. Oke, Elsa Putri ada? Elsa, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Eli, Herawati ada? Eli, Eli ada? Tidak ada suara. Fadilah Hadir, Pak. ada. Faizira ada? Hadir, Pak. Oke. Kemudian ada Floriana ada? Hadir, Pak. Oke. Kemudian Gina ada? Hadir, Pak. Ada ya. Kemudian Gida Talita. Mana? Nggak ada info? Gida Talita. Belum ada. Baik. Hafizatun Hasanah. Hadir, Pak. Ada ya. Imam ada Imam. Hadir, Pak. Imam ada. Oke. Intan Permatasari. Hadir, Pak. Intan ada. Nur Hafizah ada. Saya, Pak. Karisa Syahrani ada. Saya, Pak. Oke. Muhammad Fauzi ada. Komting. Saya, Pak. Oke. Ada yang transfer satu kalau nggak salah kemarin ya. Kalau nggak salah ya. Ada ya? Di kelas ini ya. Yang apa ngambil ke bawah. Nggak ada ya? Nggak ada kayak, Pak. Nggak ada ya. Regular semua berarti ya. Nggak ada kayaknya kan memang ya. Baik, ini ada beberapa yang nggak ada konfirmasi. Saya buat alpha ya. Untuk sementara nanti silakan jika ada yang gabung belum dipanggil, silakan saja infokan ke chat. Nanti saya coba akan bantu untuk merubahnya. Sementara ini yang terdeteksi by system yang hadir ada 24 ya. Yang tidak ada konfirmasi ada 6 dari 30 satu kelas. Oke, baik. Sebenarnya untuk hari ini kita kan sudah masuk di pertemuan 12 ya. Di pertemuan 12 kita sebenarnya akan melakukan pembagian project. Tapi nanti untuk pembagian kelas projectnya sepertinya saya saja yang bagi ya. Atau kalian ada? Atau gimana? Supaya cepat maksudnya biar fire. Itu satu kelompoknya berapa orang, Pak, kira-kira? Maksimal 5, 4 boleh. Tapi biasanya
Kalau nggak 4, 5. Seperti itu. Seperti di RPS kita. Kamu kemarin kalau nggak salah di RPS saya jelasin itu kan. Kalau 5 berarti 6 kelompok lah Pak. Ada yang 4 juga sebenarnya Pak. Kalau gitu 29 orang soalnya kami untuk kelas. Nah, oke. 29 ya. Kalau 4 berapa? Bisa terdeteksi kalau 4. Kalau 4 berarti ada yang 5 juga sebenarnya Pak. Kalau 4 orang satu kelompok berarti dia 4 kali eh, Hmm. 6. 4 kali 4 kali 7 28. Kan kami itu 9. Jadi ada yang 5 kelompok, 5 orang satu kelompok. Oh gitu ya. Eh, Teman-teman pada ngecek Pak. Katanya kami aja yang milih nanti Pak. Kenapa? Kalian aja maksudnya? Takutnya nggak fair, kasihan nanti yang nggak aktif atau apa. Takutnya terkumpul kelompokan sendiri yang kurang aktif jadi kurang aktif semua begitu. Itu saya waspadai. Namanya kelompok memang saya bangun supaya saling membantu antar tim begitu. Bukan mengkelompokkan mana yang memang betul-betul bisa, bukan begitu. Kelompok yang mau saya Jadi, bangun. Nanti saya akan masuk di masing-masing kelompok. Semua kelompok saya akan ada di situ. Membantu oke. maksudnya begitu. Bagaimana kira-kira bisa nggak dibuat seperti itu atau saya aja yang membagi? Ya kalau saya terima-terima aja Pak. Cuman kalau teman-teman yang lain Bagaimana nggak tahu lah. diskusi teman-teman bagaimana segera ini karena saya akan menjelaskan sedikit materi ya. Nah, seperti itu. Supaya tidak panjang membahas grup atau kelompok. Gimana kawan-kawannya? Mana ya suaranya ya? Takut saya gitu tadi ketika kalian membagi sendiri, kasihan teman-temannya nanti mengkelompokkan dengan yang menurut kalian memang betul-betul berpotensi bisa. Sehingga itu saya waspadai ya, supaya yang lainnya bisa bergabung, saling membantu begitu. Gimana Gimana yang Komting? lain nih? Kalau Coba. kalau saya kan biasanya juga sebelumnya ada nih Pak kelompok-kelompok apa sih project juga dari mata kuliah lain dan itu Oh kami gitu. milih sendiri sih Pak. Ya milih sendiri. Cuman ya kalau eh, menurut Bapak nggak fair, Karena ya kami ngikut. terserah Pak. Karena apa? Hmm. Ini adalah penerapan algoritma ya. Nanti kalau umpamanya nggak paham, diklasterkan sama nggak paham, nggak selesai. Itu udah saya pastikan. Hmm. Algoritma beda dengan project alat atau segala macam ya. Atau Ya Pak. misalkan metodologi atau yang lainnya seperti itu. Makanya saya buat biasanya random aja begitu. Tapi boleh Hmm. aja, tapi bisa kalian pastikan ya dibantu kalau ada yang temennya bertanya mungkin di grup yang berbeda. Namanya diskusi. Kalau memang mau mempertahankan kelompok kalian sendiri gitu, yang membagi, boleh Gimana aja nih kawan. yang lain? Coba boleh Pilih di-on-kan dulu sendiri aja kameranya semua kenapa? ya, biar nampak dulu ya. Teman-temannya coba di-on-kan dulu biar kelihatan kita diskusi begitu. Ingat jangan lupa sebagai bahan absensi ya. Saya ingatkan saja. Gimana? Coba ada respon barangkali? Halo, silakan. Atau saya tunggu dengan malam ini aja ya. Gimana? Biar nggak bertahan di sini kita di Zoom ini karena sifatnya nggak pro nih. Iya Pak, ya Pak. Boleh lanjut aja dulu Pak. Oke ya, gitu ya. Iya, Pak. Baik. Sebagai bahan diskusi hari ini atau materi kita hari ini, kita akan masuk pembahasan pada materi algoritma DES seperti itu. Baik, ini yang saya jelasin ini adalah merupakan gambaran awalnya saja ya. Nanti kalau umpamanya latihan misalkan mulai berhitung teknis itu nanti kita harus tatap muka. Nah, seperti itu baru bisa. Ini sekilas saja untuk deskripsi atau tahapan-tahapan atau barangkali saya katakan karakteristik lah, ciri-ciri daripada algoritma DES. Nah, saya coba ingatkan kembali ya. Boleh mungkin yang lagi di standby di catatannya barangkali lagi buka.
kemarin kan ada algoritma di dalam kriptografi, ada algoritma klasik dan ada algoritma modern gitu ya. Ada dua jenisnya kalau nggak salah saya. Masih masih ingat nggak algoritma modern kemarin dibagi menjadi berapa ya? Masih ingat kah? Coba masih ada yang ingat kah kira-kira algoritma modern ada berapa ya jenisnya ya? Ayo coba. Bagaimana? Boleh ya sebagai sharing discussion terlebih dahulu sebelum saya next kan ke bahan kita pembelajaran hari ini. Ada dua, Pak. Ya, apa aja? Asimetris key dan simetris key. Oke, berarti ada dua ya, asimetris key dan simetris key. Yang sudah kita pelajari di kategori apa ya? Asimetris atau di Asimetris, Pak. oh, asimetris ya? Algoritmanya apa aja Ya. kemarin? Asimetris? Gamal, RSA, DSA. Ya, itu contoh beberapa algoritma, sebagian sudah kita pelajari ya. Berarti kita sekarang akan loncat di skema lain. Asimetris sebagai sampling itu saya anggap sudah memahami ya. Tapi ingat, algoritma asimetris itu bukan hanya algoritma RSA dan L-Kamal ya. Masih ada ratusan algoritma yang belum kita pelajari. Sehingga silakan nanti dikembangkan lagi pada mungkin nggak pada jam kelas kita ya, di luar kelas kita seperti itu. Karena kalau mengharapkan kelas kita mungkin hanya sedikit sekali kita dapat algoritmanya dengan dibatasi kita pertemuannya soalnya kan. Ini aja sudah pertemuan 12 seperti itu. Baik, hari ini kita akan coba masuk pada algoritma modern yang sifatnya adalah simetris key. Nah, jadi kemarin ada asimetris contohnya. Nah, sekarang kita akan masuk di asimetris key. Nah, asimetris key contohnya adalah algoritma DES. DES itu adalah data encryption standar. Sekali lagi, algoritma DES itu adalah data encryption standar. Contoh lainnya apa, Pak? Ada namanya algoritma AES juga. AES, Advanced Encryption Standard. Kalau ini kebetulan D terlebih dahulu, DES, Data Encryption Standard. Maka kita akan coba fokus ke simetris key dengan algoritma DES, Data Encryption Standard. Seperti itu. Next. Nah, kita akan membangun atau bukan membangun sih tepatnya. Kita akan coba membongkar dari beberapa karakteristik atau ciri-cirinya daripada arsitektur algoritma data encryption standar. Kita akan coba sekali lagi membongkar ciri khas cara kerjanya atau standar daripada data encryption standar. Nah, algoritmanya seperti apa sih? Kira-kira ciri-ciri di dalam algoritma atau di dalam cara kerja DES itu. Nah, itu pertemuan kita hari ini ya. Nah, jadi masih pengenalan secara umumnya terlebih dahulu, baru nanti ketika kita membahas di apa namanya secara langsungnya nanti di minggu depan, kemungkinan seperti itu. Next ya. Nah, ini dia. Ini ciri-ciri salah satu daripada cara kerja algoritma DES Data Encryption Standard. Sama sama seperti algoritma lainnya ya. Dia DES itu ya sama, tujuannya adalah mengamankan ya. Mengamankan supaya menjadi hypertext. Jika pesannya adalah teks. Jika gambar, maka juga menjadi hyper image. Jika audio bisa aja menjadi hyper audio. Jika video, maka bisa juga menjadi hyper video seperti itu. Nah, ini contoh salah satu model atau arsitekturnya ya. Nah, ini contohnya ada beberapa pengirim nih, misalkan. Di dalam ada pengirim dua arah ya, atau dua sisi seperti itu. Nah, data encryption standard yaitu salah satu algoritma simetris, yaitu ingin mengirimkan sebuah data atau pesan, misalkan seperti itu.
yaitu disebut dengan P, yaitu plain text di sini. Nah, P yaitu adalah plain text. Berarti pesannya berupa apa? Teks seperti itu. Namun ciri-ciri daripada algoritma DES di sini masalahnya adalah mesin DES-nya. Kan ada di tengah nih gambar mesin nih, mesin DES-nya. Mesin DES-nya ini hanya mengenal 0 dan 1 di sini. Nah, itu menjadi problem daripada DES. Di sini hanya mengenal 0 dan 1. Nah, itu kasusnya. Sehingga bagaimana? Sehingga apapun yang diinputkan, yang ingin diproses, baik itu teks, gambar, audio, video, ini akan dirubah terlebih dahulu menjadi 0 dan 1 di sini. Seperti itu. Sehingga nanti bagaimana? Kemudian apa? 0 dan 1 ini akan diproses melalui mesin ini dengan menggunakan kunci. Di atasnya ada gambar kunci ini. Kuncinya sama. Kuncinya juga menggunakan 0 dan 1. Pesannya diproses menjadi dengan 0 dan 1. Kuncinya juga diproses menggunakan 0 dan 1. Sehingga hasilnya nanti bisa dirubah menjadi simbol-simbol. Atau ciphertext seperti itu. Aduh, pencet, sorry. Nah, baik, itu gambaran daripada arsitektur cara kerjanya di algoritma DES. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa karakteristiknya. Karakteristiknya ya, sekali lagi ya. DES itu sebenarnya mempunyai kunci panjangnya adalah 64 bit. Sekali lagi, DES itu panjang kuncinya adalah 64 bit harusnya. Hanya saja 8 bit ini akan dibuang. Kenapa dibuang? Sebenarnya bahasanya bukan dibuang, tapi 8 bit itu digunakan untuk pengecekan parity bit yang error pada data yang error. Jadi 0 dan 1 itu kan banyak tuh. Kalau misalkan ada 8 karakter, satu karakternya misalkan ada 8 bit misalkan. Jadi kalau 8 karakter ada 64 bit. Seperti itu. Jadi prosesnya itu 64 bit, itu 8 bitnya akan digunakan sebagai pengecekan bit yang misalkan ada bit yang error atau yang rusak begitu. Sehingga menjadi 56 bit fasenya yang bisa ruang yang maksimal digunakan seperti itu. Ruang yang maksimal digunakan yaitu menjadi 56 bit. Nah, sorry ini kuncinya ya, kunci ya, kita bahas kunci dulu. Jadi kuncinya ya kurang lebih kalau 56 bit itu ada berapa karakter ya? Coba ada yang tahu kah kira-kira? Nah. Bagaimana kira-kira? Ada berapa karakter jika 56 bit? Satu karakter ada 8 bit. Nah, kalau 56 bit, maka ada berapa karakter? Iya, sekitar 7 bit. 7 karakter kurang lebih. Nah, kemudian indeks kan untuk kunci nih, berarti maksimal kurang lebih 56 bit maksimal daripada kuncinya. Sekarang untuk datanya yang mau dienkripsi berapa? Sama, datanya juga 64 bit kurang lebih. Data itu diproses. Nah, ciri-cirinya itu ya, berarti kuncinya 64 bit harusnya, tapi digunakan 8 bitnya sebagai parity bit. Sekarang ukuran blok datanya yang diproses juga 64 bit. Nah, oke. Kemudian mempunyai jumlah putaran 16 putaran atau round key. Atau kata lainnya adalah permutasi. Round itu permutasi ya. Atau putaran seperti itu. Putaran mempunyai 16 kali perputaran atau iterasi atau round juga boleh. Pengacakan bitnya ya. Nah itu putaran saya anggap begitu. Nah, kemudian apa lagi? Ada arsitektur intinya. Ini adalah prosesnya menggunakan silang, penyilangan kiri dan kanan. Nah, itu dia.
arsitektur inti. Itu disebut dengan Feistel Network namanya. Dia silang proses kerjanya. Makanya yang 16 ini masing-masing kunci maupun blok datanya itu dibagi menjadi dua nanti. Karena apa? Dia membelah atau menyilang data per 32 bit jadinya. Cara kerjanya nantinya. Karena dibagi menjadi dua, kiri dan kanan dia. Nah, itu dia. Kemudian apa? Substitusi permutasi. Nanti ada namanya pergeseran bit. Yang kiri perlu digeser bitnya, yang kanan juga perlu digeser. Nanti ketika sudah tatap muka, di sini coba saya bantu untuk langsung mungkin barangkali seperti itu. Tapi ini paling tidak kita sudah tahu, oh ini ciri-cirinya, sekilas seperti itu. Kemudian apa lagi? Optimalisasi hardware native. Dirancang untuk kecepatan maksimal pada perangkat keras. Makanya kalau di dunia nyata ini biasanya 0 dan 1 itu kan hanya angka ya, huruf tidak ada nggak nampak ya. Di DAS itu berarti hanya mengenal angka, karena 0 dan 1 aja yang bisa dikenali di mesin. Sehingga password apa yang digunakan di mesin hanya mengenal angka, tidak mengenal huruf dan tidak mengenal simbol. Coba apa biasanya di kehidupan sehari-hari? Di mana dia biasanya? Security-nya di mesin tetapi hanya mengenal angka, nggak bisa mengenal huruf maupun simbol. Password di mana kira-kira biasanya kita gunakan? Ayo, di mana kira-kira? Ada yang tahu? Password yang menggunakan angka tapi melalui beberapa mesin gitu. Di mana Daniel, ada tahu? Suranta, Daniel Suranta. Atau Komting tahu kira-kira? Atau Gina? Password yang hanya angka, di mana biasanya? Di Facebook? ATM, Pak. Facebook pakai apa kan? Huruf kan? Apa? Di mana? Elsa? Di ATM. Ya, contohnya ada di ATM contohnya. Ada nggak hurufnya di ATM? Tidak ada kan? Simbolnya juga tidak ada kayaknya. Sehingga ini DES, Data Encryption Standard, itu biasanya digunakan di perbankan dia. Hanya saja karena maksimal kuncinya tadi 7, di bank itu mengambil standarnya, yaitu yang digunakan adalah 6 karakter password di ATM-nya. Bukan 7, tapi diambil yang genap menjadi 6 karakter. 6 karakter berarti berapa bit itu ya? Kalau 56 tadi ada berapa tadi? Nah, kalau berarti berapa? 40. Kalau 6 8. karakter berapa? Berapa bit 60 karakter jadinya? Tadi 48, Pak. 48 ya? Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. kurang lebih seperti itulah kunci yang digunakan pada ATM banking. Hanya menggunakan bit dia. Angka tidak bisa. Ini alurnya, di DES itu alurnya ini kurang lebih. Ada nanti menginputkan data, baru ada kuncinya disandingkan per 64 bit, 64 bit. 64 bit untuk plain text, 64 bit untuk sistem dipadankan seperti itu. Kemudian ada permutasi tadi sampai 16 permutasi. Kemudian ada dibagi menjadi kiri dan kanan tadi saya katakan per 32 bit. Nanti ada permutasi 16 permutasi ini dibagi ke kiri dan ke kanan karena apa? Dia prosesnya menyilang. Nah, jadi seperti ini nih hanya sekilas saja. Nanti ketika sudah tatap muka saya akan lebih detail menjelaskan teknik kerjanya ya, seperti itu ya. Ada nanti karena 16 permutasi nanti putaran terakhir itulah menjadi blok penggabungan dia. Finally permutation namanya. Nah, ini pengacakan tertutup yang sudah digabungkan sehingga menjadi ciphertext 64 bit di sini. Sorry ya, ini kan Zoom-nya free nih. Bentar lagi bentar lagi selesai finish, tapi masalahnya saya belum selesai jelasin. Bisa nggak nanti join sekali lagi ya? Biar nggak gantung itu maksudnya. Bisa, Pak. Ya, enggak, tolong join sekali lagi nanti ya. Baik, Pak.
Ya, nah, nanti kalau tiba-tiba mati maka habis. Nah, oke, saya lanjut ya. Nah, baik, ini juga salah satu model model permutasinya yang digunakan oleh Des yang saya katakan tadi menyilang tadi inilah dia caranya nanti membelah data atau menyilang dia per 32 bit seperti itu. Ada nanti saya katakan jalur data ini sebagai plain text 64 bitnya di sini dia semua. Nah, sorry